Di Aceh, pemerintah memang sudah meminta melalui lembaga Baitul Mal dipublikasi setiap hari, diturunkan tim sosialisasi, salurkan zakat Anda melalui Baitul Mal, dibagikan nomor rekeningnya, wajib. Apa mana wajib? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Zakat mal apabila sudah wajib sampai nisab, sampai tahun dan memenuhi syarat, dalam kondisi umum boleh disalurkan melalui pemerintah, melalui lembaga Baitul Mal, boleh disalurkan sendiri kepada para mustahik. Kapan boleh pilih antara pemerintah dengan salurkan sendiri? Apabila pemerintah tidak meminta. Dan itu nanti masih boleh dipilah-pilah. Ada pendapat ulama katakan lebih baik melalui pemerintah, ada ulama yang katakan lebih baik disalurkan sendiri apabila pemerintah tidak amanah. Tetapi dalam kondisi ketika pemerintah sudah meminta, maka sepakat para ulama zakat itu wajib melalui pemerintah, dalam hal ini lembaga Baitul Mal. Apalagi Baitul Mal kita memang sudah mempublikasikan atas nama pemerintah, mereka meminta zakat disalurkan lewat pemerintah. Itu merujuk kepada ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah, zakat maksudnya, untuk mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Maka wajib melalui pemerintah kalau pemerintah sudah meminta. Dalam hal kasus kita di Aceh, pemerintah memang sudah meminta melalui lembaga Baitul Mal dipublikasi setiap hari, diturunkan tim sosialisasi, salurkan zakat Anda melalui Baitul Mal, dibagikan nomor rekeningnya, wajib. Apa mana wajib? Bila dalam kondisi tersebut ada muzaki yang menyalurkan zakatnya sendiri, andai kata zakatnya itu tepat sasaran, zakat itu sah, tetapi dia berdosa karena tidak menyalurkan melalui pemerintah. Itu kekuatan hukumnya, dan itu sepakat para ulama kalau pemerintah sudah meminta. Satu. Yang kedua, zakat sudah ada peruntukan senif yang 8 yang didefinisikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabili fardhatan minallah. Dengan catatan tidak boleh zakat itu disalurkan kepada seorang yang tanggung jawab nafkahnya itu menjadi beban kita, kepada orang tua, kepada anak. Adapun kerabat yang mandiri secara ekonomi, dalam arti bukan tanggung jawab kita untuk menafkahi, maka boleh bagi muzaki menyalurkan zakatnya kepada kerabat terdekat, apakah abangnya ataukah adiknya. Tapi kalau abang ini tinggal di rumahnya dia yang nafkahi, adiknya ini tinggal di rumahnya dia yang nafkahi, maka tidak boleh zakat itu kepada abang ataupun adik. Jangankan abang dan adik, bahkan pembantu yang tinggal di rumahnya, yang makan dari periuk yang sama dengan periuknya, tinggal di bawah atap yang sama dengan atap miliknya, maka tidak boleh kepada pembantu itu diberikan zakat. Kenapa? Karena pembantu itu adalah orang kaya karena tanggung jawab nafkah dibebankan di atas pundaknya. Jadi boleh zakat diberikan kepada kerabat yang tidak tinggal serumah, yang ekonominya itu tidak menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan. Demikian, terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo